sehari sebelum peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November, Presiden SBY menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada sekitar 12 tokoh nasional. Salah satu tokoh yang menarik perhatian adalah Purnawirawan TNI AL yang sudah almarhum, Daniel Yahya Dharma atau John Lee. Dia menjadi orang keturunan Tionghoa pertama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia. Radio Nederland Wereld Omroep mewawancarai Aswi Warman Adam, sejarawan terkemuka, dan Margareta Yahya Dharma, istri sang pahlawan, tentang siapa dan kenapa Yahya Dharma terpilih menjadi pahlawan nasional. Beliau memang berjasa ya sesudah Indonesia merdeka itu berjuang menembus blokade Belanda. Sebelum Pak? Sebelum Indonesia merdeka? Sesudah Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, jadi tahun 47, 48 itu. Iya. Beliau itu menembus blokade Belanda itu dengan membawa dengan kapalnya itu membawa hasil bumi dari Sumatera dan kemudian ke Malaya dan Thailand untuk ditukar dengan senjata. Dengan itu kita akan mendapat uang dan juga senjata yang kemudian diserahkan kepada gerilyawan kita gitu. Beliau melakukan itu paling tidak 15 kali dengan mempertaruhkan nyawanya karena ada kapal Belanda ataupun juga pesawat Belanda yang selalu siap untuk menembaki dengan menantang maut itu menembus blokade Belanda gitu. Yeah. Menembus blokade Belanda untuk kemudian ditukar dengan apakah itu senjata atau dijual untuk keperluan gerilyawan kita, untuk keperluan pemerintah Indonesia. Sebagai perwira Angkatan Laut, dia juga terlibat di dalam upaya untuk memadamkan pemberontakan di beberapa tempat di Indonesia. PRRI, Permesta, RMS, dan lain-lain gitu. Beliau memang pernah bekerja di kapal, di perusahaan kapal Belanda gitu. Tapi sebagai KPM, ya. Tapi sudah itu, kemudian setelah Indonesia merdeka, dia kembali ke Indonesia dan masuk ke Angkatan Laut. Ya. Jadi sebenarnya beliau bukan apa yang disebut orang Belanda sebagai overloper ya Pak ya, pembangkang seperti Pongke Prins. Bukan gitu, karena ia tidak pernah menjadi tentara Belanda gitu, tetapi memang bekerja untuk waktu itu sebagai pelaut di perusahaan Belanda. Gitu. Penganugerahan ini adalah momentum yang patut dicatat dalam sejarah Indonesia, karena Yahya Dharma adalah keturunan Tionghoa pertama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini sangat penting juga dicatat bahwa sampai sekarang itu sudah 50 tahun pemberian gelar pahlawan diberikan. Jadi sejak dari tahun 59 sampai sekarang, belum pernah ada seorang etnis Tionghoa yang mendapat gelar itu. Jadi baru tahun ini gelar itu diberikan kepada seorang etnis Tionghoa. Gitu. Dan ini menurut hemat saya sesuatu yang perlu dicatat di dalam sejarah Indonesia. Mengenai mengapa penganugerahan ini baru terjadi sekarang, dia menjelaskan. Selama Orde Baru itu kata-kata Tionghoa atau Cina itu diidentikan dengan musuh, dengan sesuatu yang ditabukan misalnya untuk dipelajari gitu. Sehingga pada masa Orde Baru jelas tidak terpikirkan untuk misalnya menganugerahi gelar pahlawan kepada seorang Tionghoa. Bahkan bukan hanya itu, diskriminasi terhadap orang Tionghoa itu juga diberlakukan gitu. Istri sang pahlawan menjelaskan makna penghargaan ini bagi dirinya dan keluarga. Ya, saya tentu bangga ya, karena di Indonesia sukar sekali untuk menjadi pahlawan nasional ya. Itu ketat sekali dipilih ya. Pertama, dia orang Kristen ya, dan kalau mayoritas bangsa Islam tentu ya orang Kristen kecil kemungkinan dia dianggap nasionalis. Kedua, dia bukan orang asli Indonesia. Mereka selalu dia lihat sebagai orang Manado, ya orang bukan Manado asli turunan Tionghoa. Kalau saya selalu bilang, kenapa kalau orang sudah meninggal sih dapat penghargaan? Saya bilang orangnya kan tidak ada lagi, ya. Yang dapat familinya, istrinya, anaknya. Kenapa saya bilang sama mereka, kenapa tidak semasa hidup dong? Ya biar orang tahu bahwa dia dihargai. Ya ibu itu sudah begitu katanya. Tapi saya bilang